Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Rosadi, tentunya di channel Sahabat Garden. Oke, kali ini saya bahas tentang, sudah berkali-kali sebenarnya kita bahas ya, tentang tanaman yang mati akibat pruning. Nah, kenapa itu? Beberapa kadang ada anggapannya karena stoknya, karena apanya. Sudah kami coba ya, itu mungkin karena restock juga, beberapa restock kurang tahan kalau waktu hujan-hujan gini di pruning. Tapi pada dasarnya hampir semua kalau kondisi tanaman itu sedang kenceng-kencengnya transfer nutrisi atau air yang ada di media itu banyak, apalagi habis dipupuk juga, itu nutrisinya jadi terbuang karena tidak terjadi tidak terjadi pemasakan di daun. Nah, kenapa alasan utamanya? Karena di bawah nutrisi banyak, disiram air juga banyak, lalu airnya itu, nutrisinya itu nggak ada daun yang untuk masak, otomatis nutrisinya terbuang, dia juga terbuang energinya dan gampang keserang penyakit jadinya. Seperti itu, jadi kondisi jadi kurang sehat, drop, ndak mau tumbuh bootnya karena yaitu waktunya pemasakan tapi nggak dimasak, malah kebuang sia-sia. Nah, himbauan saja untuk semua, kalau seumpamanya ada tanaman yang tidak di greenhouse, atau walaupun di greenhouse, oh ya ada juga gini. Nah, saat musim hujan sudah di greenhouse tapi kok tetap tanamannya habis di pruning kok mati, kenapa? Nah, itu biasanya memang bener di greenhouse sudah betul, tapi bawahnya itu nggak diperhatikan, tetap ada genangan air atau ada air yang masuk banyak. Nah, kalau di greenhouse dikondisikan atau dikasih UV gini lah, dikasih naungan, tapi bawahnya itu juga harus dikondisikan, seumpama ditaruh di pot bag, atau bawahnya ini jangan sampai kena air yang banyak. Memang sebaiknya pruningnya itu dilakukan saat musim kemarau karena juga nutrisinya juga sudah terkumpul, tidak rawan tidak rawan jamur juga karena kondisi yang terlalu lembab seperti itu. Kecuali kalau mau biaya untuk kipas atau untuk apa yang mengkondisikan supaya tanaman itu bisa, itu juga tidak apa-apa, tapi keluar biaya yang banyak. Untuk secara natural sudah di greenhouse gini, yang dikondisikan medianya sama dijaga supaya enggak masuk, ya itu sih medianya jangan kemasukan air seperti itu. Dan kalau di luar, di luar greenhouse tanpa ada naungan plastik, itu diusahakan jangan sampai pruning saat musim hujan. Sudah berkali-kali sih kita ingatkan, jangan sampai pruning di saat musim hujan. Itu akan itu kebanyakan setelah di pruning saat dia pertumbuhannya terhenti. Mungkin contoh ya, contoh kemarin ini kita pruning, sebenarnya nggak di pruning sih, dipotong untuk kita ambil entres brokoli, sebelumnya sudah buah juga, tapi di bawahnya ini lupa teman-teman ambil entres, lupa ini masih sangat dia dipotong di sini, memang keluar ini tunas tapi nggak sehat juga, nggak sehat juga. Terus kondisi bawah juga masih asam, belum dikondisikan. Jadi seperti ini, dia mau pertumbuhannya sangat memprihatinkan. Nah, ini dikondisikan lagi, tanah digemburkan lagi, dikasih dolomit juga, dicek juga pH-nya, dikasih, insya Allah sudah mau lagi. Atau solusinya di bawahnya sini, ini buang dulu. Itu ya, jangan sampai pemangkasan dilakukan saat musim hujan seperti itu. Ini seperti itu tadi jadinya mati. Sudah banyak sih, sudah saya kondisikan mas, sudah saya tutup plastik medianya semama, tapi ditutup plastik medianya pun di bawahnya juga akarnya keluar juga, bawahnya itu medianya sangat basah, jadi tertutup plastik rapat kan. Kalau ke ataskan supaya dia ada
baru bisa lebih kering. Terus ada juga yang sudah kok tetap mati saat di pruning, ya itu tadi nggak dikondisikan. Setelah kita tanya, kita cross check juga ternyata airnya tidak dikondisikan, jadi tetap di medianya di bawah itu, di tanahnya masih banyak air masuk, jadi seperti itu. Jadi sebaiknya memang itu ya, pakai metode SPAP. Kalau dari Thomas itu ya, dari Pak Thomas pakai metode SPAP. Mungkin apa itu metode SPAP, kalau penasaran bisa ditanyakan nanti. Jadi seperti itu, harus benar-benar kering. Juga ada gini yang di apa namanya, ada juga teman-teman yang di luar negeri itu ada yang bilang, oh di Jepang sini loh nggak pakai SPAP, nggak pakai dikeringkan sudah bisa apa namanya berbuah, sudah bisa. Karena itu ada musim apa namanya salju. Kalau di kita kan cuma ada musimnya kan cuma dua, musim hujan sama kemarau. Kalau musim salju itu bener dia es itu sifatnya cair, tapi dia kalau apa namanya, kalau jadi es bener-bener dia kering. Kalau nggak percaya coba bajunya sampean itu, sama-sama bekukan ya, itu dipegang kering tapi saman usapkan ke es itu, nanti juga jadinya seperti itu. Jadi kondisi es itu bukan berarti itu basah, tapi itu kering. Maka dari itu di sini itu diakali, karena di sini ada dua musim aja, jadi diakali. Kalau semua pas musim hujan pengen buahkan di greenhouse, yaitu pakai dikeringkan itu supaya dia stres. Kalau di sana terjadi apa namanya terjadi proses fernalisasi, karena dari dingin itu tadi itu terjadi proses fernalisasi. Mungkin kalau penasaran apa fernalisasi, silakan di browsing aja apa itu fernalisasi, atau SPAP seperti apa nanti bisa ditanyakan kalau seperti itu. Jadi seperti itu ya pada dasarnya. Karena untuk merangsang dia supaya tumbuh bunga itu, yang pertama itu harus di pruning juga, yang kedua juga harus itu pakai metode SPAP itu atau dikeringkan itu, supaya hasil bisa maksimal. Mungkin kadang ada yang dari teman-teman, oh di sini nggak usah dipangkas saja berbuah. Iya, mungkin beberapa kali bisa, tapi coba seperti itu terus bisa maksimal ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau order lagi full ya, full stock. Itu ya video untuk tentang pruning jangan musim hujan ya, karena itu tadi tanamannya jadi stuck ataupun bisa tambah mati. Untuk teman-teman yang mau order silahkan. Jadi ini real ya, jadi kita kenapa memilih di kita itu, yang pertama mau dikirim minta fotonya itu bisa, atau video call juga bisa. Di jam kerja ya, dalam tanda kutip jam kerja, minta video call, minta difotokan atau divideokan bibitnya bisa. Karena standar kami minimal batang sudah tua, daun 7 atau ujungnya aktif. Untuk beberapa tempat memang kita sarankan yang stagnan tapi ujungnya sudah mau pecah tunas, itu baru kita kirim. Kayak yang 1 minggu atau 1 minggu lebih itu saya sarankan seperti itu. Dan bisa diorder melalui website bisa, langsung WhatsApp bisa, Shopee bisa, Tokopedia bisa, TikTok bisa. Ini yang terbaru TikTok ya. Jadi ini stoknya yang ready. Jenisnya juga kalau di kita jenisnya, jadi di kode di sini ada, di sini juga ada, di entres berapa yang masih kelihatan ada. Di memang real ya, insya Allah real. Kita semaksimal mungkin untuk jenisnya yaitu jenis itu, jadi kodenya harus sesuai. Oke, terima kasih telah menonton channel Sahabat Garden, semoga bermanfaat. Salam Sahabat Garden, sahabat petani Indonesia.